Apa teman-teman tahu apa itu eSIM? Kalau belum, yuk kita bahas. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Perkasa, Preman Kasarung. Gak lucu ya? Ya udahlah. Oke, cukup. Sebagian orang itu masih bingung dengan yang namanya eSIM. Apa itu eSIM? Apa kelebihannya? Dan bagaimana cara pakainya? Dan di video ini kita akan membahas semuanya. Pertama, apa itu eSIM? Ini adalah bentuk baru dari kartu SIM yang biasa kita gunakan. Fungsinya pun masih sama seperti kartu SIM biasanya. Yang berbeda di sini itu semuanya elektronik. Jadi nggak ada lagi cerita copot pasang kartu seperti biasanya. Dan apakah teman-teman masih ingat kalau kartu SIM itu dulu ukurannya segini? Sekarang ukurannya hanya sekecil ini. Dan eSIM bisa lebih kecil lagi. Dan itu berada di dalam smartphone. Jadi di smartphone itu ada chip kecil yang berfungsi sebagai eSIM nantinya. Secara default, chip ini masih kosong, dan nanti akan kita isi dengan provider yang kita pakai. eSIM sendiri tidak bisa digunakan di semua jenis smartphone. Rata-rata itu hanya bisa digunakan di smartphone yang mempunyai SIM fisiknya cuma satu. Dan untuk mengetahui jenis smartphone apa saja yang sudah support eSIM, berikut listnya. Lalu berikutnya, apa kelebihan dari eSIM ini? Pertama, handphone flagship seperti Pixel, iPhone, atau Samsung yang seri di atas itu bisa merasakan yang namanya dual SIM. Seperti yang kita tahu kalau handphone yang flagship itu rata-rata mempunyai satu SIM fisik saja. Dengan adanya eSIM ini kita bisa merasakan yang namanya dual SIM. Kedua, kita bisa mengaktifkan layanan roaming internasional jika kita berada di luar negeri. Ini akan membantu karena eSIM sendiri di luar negeri itu sudah banyak digunakan. Ketiga, eSIM itu lebih aman dibandingkan dengan SIM fisik. Contohnya gini, amit-amit kalau HP kita dimaling orang, dan si maling itu mengeluarkan SIM fisiknya, alhasil data seluler yang nggak jalan dan HP nggak bisa dilacak. Berbeda cerita kalau kita menggunakan eSIM. Karena eSIM itu hanya tertanam di dalam smartphone, jadi paket data selulernya itu masih jalan dan HP bisa dilacak. Dan eSIM sendiri itu hanya bisa dihapus oleh si pengguna smartphone-nya. Dan masih banyak lagi kelebihan eSIM lainnya. Jika teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sejauh ini di Indonesia, pemain eSIM itu masih sedikit. Yang saya tahu itu ada Smartfren, ada Indosat, dan yang paling baru ada XL. Malah pemain besar seperti Telkomsel itu masih belum ada. Kenapa Telkomsel? Ayolah bikin. Dari kesempatan kali ini saya akan memakai eSIM-nya dari Smartfren. eSIM Smartfren bisa dibeli di aplikasi My Smartfren ataupun di e-commerce seperti Tokopedia. Dan yang saya beli ini itu adalah paket yang 90 GB dan masa aktifnya 1 tahun. Jadi lumayan, paket gede dan masa aktifnya panjang. Ini harganya Rp165.000. Ya, lumayan ya. Jika teman-teman tertarik dengan paket eSIM ini, silahkan cek link pembeliannya di deskripsi. Saya nggak dibayar kok, benar. Tapi teman-teman kalau pakai link pembelian di bawah, saya sangat akan terbantu. Oke, langsung saja kita coba. Oh ya, ini update dari video sebelumnya. Di sini saya sudah menggunakan iPhone 11, yang mana itu downgrade dari 11 Pro. Tapi sekarang sinyalnya udah aman karena ini unit iBox yang artinya resmi. Di sini itu kita bisa aktivasi terlebih dahulu atau scan QR yang ada di dalam kertas ini. Tapi di sini saya mau aktivasinya terlebih dahulu. Aktivasinya sendiri itu bisa melalui aplikasi Smartfren. Nanti itu akan diminta nomor Smartfren-nya, lalu nomor PUK atau PUK. Nomor ini bisa didapatkan di dalam kertasnya nanti. Tinggal digosok aja kayak minuman ale-ale gitu. Masih ingat kan minuman ale-ale? Lalu nanti kita akan masukkan nomor NIK, lalu nomor KK, dan registrasinya selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke seluler, lalu di sini ada tambahkan eSIM. Lalu kita pilih yang scan QR.
Lalu di sini teman-teman scan aja QR yang ada di dalam kertasnya tadi. Tunggu prosesnya hingga selesai. Dan tadi di aplikasinya juga disaranin kalau kita restart HP-nya dulu. Nah, setelah itu bisa dipakai. Dan ya, akhirnya di sini sudah dual SIM. Bisa teman-teman lihat kalau di sini ada Smartfren dan juga Telkomsel. Dan tadi saya udah tes speednya juga, itu cukup kencang di sini. Saya itu di kawasan Buah Batu di Bandung. Jadi ya kesimpulannya, bagi teman-teman yang pakai Google Pixel atau iPhone yang pengen punya dual SIM, untuk misahin antara data seluler misalnya dan data pribadi, ini bisa jadi solusi. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau tertarik dengan eSIM Smartfren ini, silahkan cek link pembeliannya di deskripsi. Sudah saya sertakan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan boleh di subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman ke depannya. Saya Agung Isra. See you in the next video. Bye.